10 tahun menikah tiba-tiba aku ditalak hanya karena chattingan dengan pria lain di Facebook. Dan suamiku menikahi wanita idamannya yang dianggap paling suci. Padahal... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu nih. Kalian dari kota mana aja? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Pemalang, Kebumen dan Karawang. Bahkan ada yang dari luar negeri nih, seperti Hong Kong dan Singapura. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Hari itu, tak ada yang istimewa. Angin berhembus seperti biasa, daun-daun jendela bergetar pelan diterpa semilir udara siang yang panas dan malas. Aku baru saja menyelesaikan cucian terakhir dan duduk di ruang tengah sambil menyeka peluh di dahi. Anak-anak sedang tidur siang, dan rumah terasa hening yang biasanya menenangkan, tapi entah mengapa saat itu terasa sepi, terlalu sepi. Aku mengambil ponselku yang tergeletak di meja tamu. Sekadar mengecek notifikasi, mungkin melihat-lihat resep makanan, atau sekadar menyapu beranda media sosial. Tanpa ekspektasi, tanpa rencana. Lalu muncul sebuah notifikasi. Pesan masuk dari Facebook. Dari seseorang yang tak kukenal. Nama asing. Foto profilnya samar. Keningku mengernyit. Kukira spam. Tapi saat kubuka, hanya ada satu kalimat sederhana. Apakah kamu masih lajang? Aku terdiam. Jari-jariku menggantung di udara. Detik itu, jantungku tak berdebar cepat, tapi ada sesuatu yang menggelitik. Entah itu rasa jengah, heran, atau geli. Tapi juga ada sedikit kesal. Siapa dia? Dan mengapa dia pikir dia bisa begitu mudah menanyakan hal seperti itu? Aku menghela napas panjang. Duduk lebih tegak. Tidak, aku tidak akan mengabaikan pesan itu. Tapi aku juga tidak akan bermain-main. Dengan mantap, kutulis balasan. Maaf, saya sudah menikah. Tak cukup. Rasanya masih ada sesuatu yang harus kusampaikan. Bukan padanya, tapi pada dunia. Pada diriku sendiri. Aku buka galeri, gulir ke folder khusus, pernikahan kami. Kutemukan foto yang selama ini kusimpan dengan kebanggaan, foto aku dan suamiku di pelaminan, 10 tahun lalu. Senyum kami lebar, mata kami bersinar. Waktu itu, dunia seolah merestui segalanya. Aku lampirkan foto itu ke pesan balasanku. Ini foto pernikahan kami, 10 tahun lalu. Saya sangat mencintainya. Kupencet kirim. Habis. Selesai. Setidaknya begitu kupikir. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kunci pintu diputar. Aku mendongak. Suamiku pulang lebih awal. Sayang, kamu udah di rumah? Sapanya sambil masuk. Ia terlihat lelah, dasinya longgar, dan keringat menempel di leher bajunya. Tapi tetap, senyumnya menyambutku seperti biasa. Aku balas tersenyum, baru aja selesai cuci baju. Mau minum dulu? Ia mengangguk. Aku berdiri, melangkah ke dapur untuk menuangkan air dingin. Tapi ketika aku kembali, kulihat dia duduk di sofa dengan ponselku di tangannya. Dadaku langsung mengencang. "Deh, ini apa?" tanyanya pelan. Suaranya tenang, tapi matanya tajam. Terlalu tajam. Aku membeku di tempat. "Apa?" tanyaku hati-hati,
walau sebenarnya aku tahu apa yang dilihatnya. Ia menoleh, menunjukkan layarnya. Pesan ini. Siapa orang ini? Aku menghela napas. Aku nggak kenal dia. Dia cuma nanya apa aku masih lajang. Rahang suamiku mengeras. Ia menatapku dalam. Dan kamu balas? Iya. Aku balas. Jawabku, mencoba tetap tenang. Aku bilang aku sudah menikah. Aku bahkan kirim foto pernikahan kita. Mas, kamu bisa lihat sendiri. Aku nggak ngelakuin apa-apa yang aneh. Dia mendesah, tapi bukan desahan lega. Lebih seperti kecewa. Marah yang ditahan. Kenapa kamu nggak langsung hapus? Kenapa kamu harus kirim foto? Kalimatnya menusuk. Seolah aku sedang dituduh hal yang tidak kulakukan. Karena aku bangga, Mas, suaraku mulai bergetar. Karena aku ingin orang itu tahu, aku ini istrimu. Aku bahagia jadi istrimu. Salah, ya? Ia bangkit dari sofa. Tapi kamu nggak tahu siapa dia. Kamu nggak tahu apa tujuannya. Dan kamu malah kasih tahu tentang kita. Aku tak kuasa menahan air mata. Mas, aku nggak bermaksud bikin kamu marah. Aku cuma ingin menunjukkan kalau aku setia. Aku jujur. Sunyi menyelimuti ruangan sejenak. Kami saling diam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu, dengan suara lebih rendah, ia berkata, zaman sekarang, satu kesalahan kecil bisa jadi besar. Aku cuma gak mau kamu jadi sasaran orang yang salah. Aku mengangguk pelan, air mataku jatuh satu-satu. Tapi kamu percaya aku, kan? Bisikku. Dia menatapku, lama. Lalu akhirnya mengangguk. Aku percaya. Tapi tolong lain kali, lebih hati-hati. Aku mengangguk. Tapi luka kecil itu sudah tergores. Dan tanpa sadar, sebuah cerita telah dimulai, dari sebuah pesan yang seharusnya tak pernah dibalas. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah kami dengan keheningan yang biasanya nyaman. Setelah anak-anak tidur, aku dan suamiku duduk di ruang keluarga. Ia menonton televisi, sementara aku asyik dengan buku resep baru yang kudapat dari internet. Tak ada yang aneh, tidak ada percikan amarah, tidak ada firasat buruk. Tapi mungkin, justru dari ketenangan itulah badai diam-diam mulai mendekat. Aku sempat ke kamar mandi sebentar. Saat kembali ke ruang tengah, aku melihatnya duduk dengan ponselku di tangan. Jantungku mencelos. Itu ponselku. Aku berhenti di ambang pintu. Tubuhku menegang, napasku tertahan. Ia tak sadar aku sudah berdiri di situ. Matanya terpaku di layar. Wajahnya menegang, berubah dari netral menjadi gelap, kemudian mengeras seketika. Siapa ini? Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik. Tapi di balik tenangnya, ada gemuruh yang siap meledak. Aku menelan ludah. Mas, itu yang siang tadi, yang aku cerita. Belum selesai aku bicara, ia berdiri. Tegap. Matanya kini menatapku dengan campuran kecewa, marah, dan tidak percaya. Kamu bilang udah balas. Iya. Tapi kenapa kamu masih simpan? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kamu tahu aku benci kejutan kayak gini. Mas, dengar dulu, aku melangkah mendekat. Aku balas dengan sopan, aku bilang aku udah menikah. Aku kirim foto kita, Mas, aku nggak salah. Tapi aku nggak baca itu, teriaknya. Tangannya mengepal,
Ponselku nyaris terlempar dari genggamannya. Yang aku lihat cuma ada cowok asing ngirimin kamu chat, dan kamu ngeladenin dia. Aku bukan ngeladenin. Suaraku pecah. Air mataku mulai menggenang, dadaku sesak. Aku cuma jawab dengan jujur. Mas, apa salahnya aku bangga jadi istrimu? Ia menggeleng. Zaman sekarang, kebanggaan bukan lewat foto. Itu bisa disalahpahami. Bisa jadi bahan omongan. Bisa bikin orang mikir yang enggak-enggak. Jadi sekarang kamu enggak percaya aku? Tanyaku lirih, hampir seperti bisikan, tapi penuh luka. Bukan begitu, gumamnya, menatapku lebih dalam. Tapi ada jarak yang tiba-tiba tumbuh dari tatapan itu. Aku nggak ngerti kenapa kamu nggak langsung cerita. Kenapa kamu harus balas-balas pesan kayak gitu? Karena aku nggak nyangka kamu bakal marah begini, kataku patah. Aku pikir, kamu akan ngerti. Kamu akan bangga karena aku menolak dia. Tapi ternyata kamu pikir aku main belakang. Ia terdiam. Lama. Lalu mendesah keras. Aku cuma manusia biasa, sayang. Aku suamimu. Dan aku takut kehilangan kamu. Kalimat itu membuatku terdiam. Ada jeda. Ada sunyi yang menggantung di antara kami. Bukan sunyi damai, tapi sunyi yang penuh kegelisahan, saling curiga, saling bertanya-tanya dalam hati masing-masing. Dan sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Tatapannya tak lagi sama. Sentuhannya menjadi jarang. Dan rumah ini terasa semakin dingin. Pagi itu, matahari menyelinap malu-malu lewat celah tirai jendela. Bias cahaya keemasan menari-nari di lantai ruang makan, tapi kehangatan yang biasanya hadir, menghilang. Hanya ada dingin yang menggigit, meski tidak berasal dari udara, melainkan dari seseorang yang duduk diam di seberang meja. Suamiku. Ia menatap piringnya kosong, tanpa menyentuh makanan. Tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanannya memutar cangkir teh yang sudah lama mendingin. Aroma sarapan pagi yang kupersiapkan dengan harapan bisa mencairkan ketegangan malah terasa hambar di udara. Mas, kamu nggak selera makan? Suaraku pelan, seperti takut merusak sunyi yang tegang. Ia menoleh perlahan. Tatapannya menusuk. Tak ada kehangatan. Tak ada cinta. Hanya tatapan penuh tuduhan, seperti hakim yang menanti pengakuan dari terdakwa. Aku udah nggak doyan apa-apa sejak kemarin. Jawabnya dingin. Jantungku mencelos. Mas, jangan begini. Aku udah jelasin semuanya. Ia tertawa pelan. Bukan tawa lega, tapi tawa pahit. Jelasin apa? Jelasin gimana caranya kamu balas pesan laki-laki asing di belakang aku? Atau, gimana kamu pamer foto pernikahan seolah kamu istri yang paling setia? Mas. Aku berdiri, menahan air mata yang mulai menggenang. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku balas dengan niat baik. Aku ingin dia tahu aku punya suami. Aku cinta kamu. Aku nggak pernah tergoda. Ia menatapku tajam. Niat baik? Apa kamu pikir aku bodoh? Hah? Jangan bungkus pengkhianatan dengan kata niat baik, karena pengkhianatan tetap pengkhianatan. Aku menggeleng, tubuhku bergetar. Aku nggak hianat, Mas, aku bersumpah. Demi anak-anak kita, demi rumah ini, aku nggak salah apa-apa. Tapi ia tidak mendengarkan. Ia berdiri dengan cepat, kursi berderit keras menabrak lantai.
Kamu pikir aku bisa tenang tahu istriku digoda laki-laki lain dan dia balas? Meski cuma satu kalimat, itu cukup buat nginjak harga diriku. Jadi ini soal harga diri kamu? Tanyaku, suaraku pecah, tangisku tak bisa lagi kutahan. Kamu lebih peduli sama harga dirimu daripada perasaanku, daripada pernikahan kita? Ia mendekat, wajahnya sejengkal dari wajahku yang penuh air mata. Jangan balikkan semuanya. Kamu yang mulai semua ini. Kamu yang balas. Kamu yang buka pintu, katanya, penuh nada tuduhan. Aku mundur satu langkah, lalu dua. Tubuhku bergetar hebat, tangan meremas apron yang masih kukenakan. Mas, kamu tahu aku seperti apa? Kamu tahu aku nggak mungkin selingkuh. Kamu tahu aku ini bukan perempuan macam itu. Suaraku melengking, putus asa. Tapi ia justru menatapku dengan mata penuh kecurigaan yang tak bisa kuhapus. Justru karena aku tahu siapa kamu, aku kecewa. Kalimat itu menghantamku seperti badai. Aku berdiri kaku, mulutku terbuka tapi tak mampu berkata. Nafasku tercekat. Hatiku hancur. Mas, aku ini istrimu. Bisikku nyaris tak terdengar. Kalau kamu gak percaya aku, siapa lagi yang akan? Selama ini aku jaga diriku, aku jaga ucapan, aku jaga rumah ini. Bahkan waktu kamu pulang malam tanpa kabar, aku tetap percaya kamu. Tapi aku sekali balas chat, kamu cap aku murahan. Ia hanya diam, tak menjawab. Dan disitulah aku tahu, percuma berbicara saat hati yang lain sudah tertutup. Aku melangkah pergi ke kamar, tak sanggup berdiri di depannya lebih lama. Tapi sebelum pintu kututup, aku sempat mendengar ia bergumam. Kalau sekali aja kamu bisa buka celah, siapa yang bisa jamin kamu gak akan buka lebih lebar? Dan malam itu, dunia yang selama ini kuanggap tempat perlindungan, menjadi tempat yang paling asing dan menusuk. Di mata suamiku, aku bukan lagi istri. Aku hanya perempuan yang telah jatuh dari martabat, padahal aku mati-matian menjaga nama baiknya. Hari itu, seharusnya biasa saja. Seharusnya hanya hari biasa setelah anak-anak pulang sekolah, disambut pelukan hangat dan aroma lauk favorit yang kupersiapkan sejak pagi. Tapi kenyataan tak selalu bersahabat. Aku sedang di dapur ketika pintu depan terbuka. Suara langkah kaki kecil berlarian masuk. Disusul suara riang anak kami, Revan dan Arshila. Mama Aa, teriak Arshila. Aku dapat bintang 3 hari ini. Aku berbalik, tersenyum meski wajahku masih sembab sisa tangis semalam. Wah, hebat sekali, sayang. Nanti mama masak ayam kecap kesukaan kamu, ya? Tapi sebelum aku sempat mendekap mereka, suara itu terdengar. Tajam, tegas. Menghantam ruang tamu seperti guntur di siang bolong. Aku talak kamu. Segalanya berhenti. Tanganku yang hendak menyeka keringat di dahi, menggantung di udara. Mataku membelalak menatap sosok suamiku, berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh kemarahan yang tak lagi bisa ditahan. Anak-anak yang semula berlari, kini berhenti mendadak, menoleh ke arah ayah mereka dengan wajah bingung dan takut. Mas, bisikku. Tapi suara itu nyaris tak keluar dari tenggorokanku. Aku talak kamu, sekarang, di depan anak-anak kita, supaya mereka tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Papa. Revan menjerit, suaranya pecah. Papa kenapa bilang gitu ke mama? Mas, tolong jangan di depan anak-anak. Aku mohon,
air mata sudah tak bisa kucegah lagi. Tolong, Mas. Jangan hancurkan mereka seperti ini. Tapi ia tak mendengar. Atau lebih tepatnya, ia memilih untuk tidak mendengar. Anak-anak harus tahu, mama kalian bukan perempuan baik-baik, katanya dingin. Mama kalian bisa main hati. Bisa digoda laki-laki lain. Bisa rusak rumah ini. Tidak. Aku teriak. Suaraku bergetar hebat. Aku tidak melakukan itu. Mas, kamu yang hancurin rumah ini dengan tuduhanmu. Aku setia. Aku mencintai kamu. Aku tetap di sini bahkan saat kamu acuhkan aku. Revan mulai menangis, tubuh kecilnya gemetar. Arshila memelukku dari belakang, air matanya membasahi pinggangku. Jangan pisah, Ma. Pak, tolong jangan pisah, isaknya dengan suara yang tercekik. Aku memeluk mereka berdua, menjatuhkan tubuhku ke lantai, membiarkan air mata mengalir tanpa batas. Mas, aku mohon demi mereka. Demi anak-anak kita, jangan buat keputusan saat kamu sedang marah. Ia menatap kami. Dingin. Beku. Tak ada lagi suami dalam dirinya. Tak ada lagi ayah yang lembut. Aku sudah bulat. Mulai sekarang, kita selesai. Kamu bukan istriku lagi. Lalu ia pergi, membanting pintu. Dan untuk pertama kalinya, rumah ini benar-benar terasa runtuh. Bukan karena gempa, bukan karena badai, tapi karena satu kalimat, aku talak kamu. Dan yang lebih menyakitkan dari kalimat itu, adalah fakta bahwa anak-anakku, saksi kecil cinta kami, harus mendengar kata itu, sebelum mereka tahu apa arti cinta yang sesungguhnya. Belum genap 7 hari sejak talak itu dilontarkan di depan anak-anak kami, belum sempat luka di hatiku mengering, belum habis air mata di pelupuk mataku, dan belum reda dentuman amarah di dadaku, tiba-tiba kabar itu datang. Lebih cepat dari logika, lebih menyakitkan dari tusukan belati. Suamiku sudah bersama wanita lain. Wanita itu muncul seperti bayangan manis di balik badai. Namanya Ayunda. Aku tahu pertama kali dari obrolan tetangga. Lalu dari bisik-bisik grup WhatsApp ibu-ibu sekolah. Dan akhirnya, dari mataku sendiri. Hari itu aku tak sengaja melewati sebuah kafe baru di pinggir kota. Tanganku menggenggam jemari Arshila yang baru saja kubelikan es krim. Mataku samar menangkap sosok yang begitu ku kenal duduk di balik jendela besar kafe itu. Adrian. Dan di hadapannya, duduk seorang perempuan. Cantik, rapih, mewah dalam kesederhanaan. Jilbabnya lilit rapi, bajunya anggun, senyumnya menenangkan. Seseorang yang terlihat pantas dijadikan istri. Aku terdiam. Tubuhku membeku di pinggir trotoar, napasku tercekat. Arshila menarik tanganku. Ma, itu papa, ya? Aku hanya mengangguk, pelan. Tak bisa berkata, tak sanggup menjawab. Dalam sekejap, senyum Adrian yang dulu jadi rumah terhangat bagiku, kini terasa asing. Ia tertawa kecil di hadapan perempuan itu. Tatapannya lembut, hangat, penuh kekaguman. Tatapan yang tak pernah lagi kuterima bahkan saat aku masih menjadi istrinya. Malamnya, aku memberanikan diri menanyakan langsung pada Adrian. Kupikir, sebagai mantan istrinya, sebagai ibu dari anak-anaknya, aku pantas tahu siapa yang kini menggantikan tempatku. Aku telepon dia. Suaraku masih bergetar. Tapi aku berusaha terdengar tenang. Mas, aku cuma mau tanya perempuan itu, siapa? Diam beberapa detik.
Lalu terdengar helaan napas dari seberang. Namanya Ayunda, jawabnya akhirnya. Kami sedang serius. Hatiku serasa direnggut paksa. Serius? Tanyaku, hampir tak percaya. Belum seminggu kamu jatuhin talak ke aku, Mas. Anak-anak bahkan belum sempat pulih dari syok, dan kamu sudah serius dengan perempuan lain. Jangan dramatis, Nia, katanya dingin. Ayunda bukan orang asing. Kami sudah kenal sebelum ini. Aku cuma baru serius sekarang. Aku menarik napas panjang. Menahan amarah, menahan air mata. Jadi, dia sudah ada sebelum kamu talak aku? Suaraku lirih. Dia bagian dari alasan kamu menyeret anak-anak ke dalam trauma ini. Adrian diam. Lalu menjawab dengan suara yang lebih tegas, seolah tak ingin disudutkan. Jangan tuduh yang enggak-enggak. Dia bukan penyebab kita pisah. Kamu yang mulai semua ini dengan balasan pesanmu ke lelaki asing itu. Kamu yang bikin aku hilang kepercayaan. Aku sudah jelaskan, jeritku. Aku jawab sopan. Aku bahkan kirim foto pernikahan kita. Aku bangga jadi istrimu, Mas. Tapi tetap saja kamu buka celah, katanya dingin. Dan Ayunda dia beda. Dia perempuan terhormat. Sopan, lembut, nggak neko-neko. Dia suci. Kata itu menghantamku. Suci. Aku terdiam. Mulutku terbuka, tapi tak bisa bicara. Suara tercekat di tenggorokan. Mataku panas. Suci, bisikku. Jadi aku apa, Mas? Perempuan kotor? Perempuan murahan? Setelah bertahun-tahun nemenin kamu dari nol, setelah 2 anak yang aku lahirkan untuk kamu, setelah malam-malam panjang nungguin kamu pulang kerja, setelah semua air mata dan perjuangan, kamu sebut aku gak suci. Jangan bawa-bawa masa lalu, Nia. Udah selesai. Terima aja kenyataannya. Aku mau bahagia, dan Ayunda dia kebahagiaan yang baru buat aku. Lalu telepon ditutup. Begitu saja. Tanpa pamit. Tanpa maaf. Tanpa rasa bersalah. Dan malam itu, aku duduk sendiri di tepi ranjang kosong. Menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding kamar. Menyentuh wajahku sendiri dalam foto itu, tersenyum bahagia dalam gaun pengantin, menggenggam tangan pria yang kini menyebut wanita lain sebagai suci. Aku menangis. Tapi bukan tangis cengeng. Ini tangis retaknya kepercayaan, tangis gagalnya cinta, tangis pecahnya harga diri yang diinjak-injak. Dan saat itulah aku sadar. Aku tidak akan diam. Tidak kali ini. Aku pikir luka terbesarku adalah saat dia menuduhku murahan karena sebuah pesan Facebook. Aku pikir penghinaan terpedih adalah ketika dia menalak aku di depan anak-anak. Tapi ternyata aku salah. Yang paling menyakitkan adalah saat tahu aku dibohongi. Selama ini, oleh pria yang kupanggil suami. Hari itu, aku duduk di teras. Menyeduh teh yang tak lagi terasa manis, meski sudah kutambahkan 3 sendok gula. Tatapanku kosong. Hati masih sesak membayangkan senyum Adrian kepada wanita itu, wanita yang kini menjadi pengganti di hidupnya. Tiba-tiba, handphoneku bergetar. Pesan dari sahabat lamaku, Lilis, masuk. Nia, kamu punya waktu? Aku harus bilang sesuatu yang dari kemarin ku pendam. Tak lama kemudian, Lilis datang ke rumah. Wajahnya tegang, seperti seseorang yang membawa kabar kematian. Aku udah mikir 1000 kali sebelum ngomong ini, katanya,
menggenggam tanganku. Tapi kamu harus tahu, Nia, demi kamu bisa sembuh dari semua ini. Aku hanya mengangguk pelan. Jantungku sudah berdegup kencang, firasat buruk menyelimuti. Adrian sama Ayunda, mereka udah saling kirim pesan mesra sejak bulan lalu. Bahkan sebelum insiden Facebook itu terjadi. Tubuhku sontak membeku. Apa maksudmu? Lilis menghela napas. Kemudian membuka tangannya dan menunjukkan beberapa tangkapan layar dari teman kami yang lain. Teman yang kebetulan kerja di provider telekomunikasi. Percakapan itu panjang. Penuh emotikon hati. Panggilan sayang. Canda tawa. Rencana bertemu diam-diam. Semua itu berlangsung saat aku masih menjadi istrinya. Salah satu pesan dari Adrian ke Ayunda membuat nafasku tercekat. Sabar ya, sayang. Aku akan bereskan semuanya. Dia cuma penghalang. Sebentar lagi kamu bisa masuk ke hidupku sepenuhnya. Aku menatap layar itu dengan tangan gemetar. Air mataku menetes satu persatu. Jadi semua ini hanya alasan, suaraku nyaris tak terdengar. Pesan Facebook itu hanya alat untuk menuduhku, biar dia punya pembenaran buat menalak aku. Lilis memelukku erat. Maaf, Nia, aku tahu ini kejam. Tapi kamu berhak tahu kebenarannya. Aku menepis pelan pelukannya. Aku berdiri. Mencoba menahan tangis, tapi air mata itu tetap jatuh juga. Aku tertawa. Pahit. Tertawa sambil menangis. Jadi selama ini, aku bukan istri. Aku cuma penghalang. Aku teringat malam-malam saat Adrian pulang telat dan berkata ada rapat. Teringat saat dia begitu mudah marah, hanya karena aku bertanya dia sedang di mana. Teringat bagaimana dia mulai dingin. Tak menyentuhku. Tak menatapku. Ternyata bukan karena aku membosankan. Tapi karena dia sudah punya yang baru. Dan Facebook? Itu hanya jebakan. Ia tahu aku akan menjawab sopan. Ia tahu aku akan menunjukkan foto pernikahan. Karena itulah aku. Dan dia memanfaatkan itu untuk menciptakan cerita yang menyudutkanku, agar semua orang percaya bahwa akulah yang bersalah. Mas, bisikku sendirian malam itu, memandang langit-langit kamar yang hening. Kenapa kamu harus lukai aku sekejam ini? Kalau kamu sudah nggak cinta, kenapa nggak bicara saja? Kenapa harus berbohong dan menghancurkan harga diriku seperti ini? Aku menangis. Tak lagi karena kehilangan cinta, tapi karena dikhianati dengan sangat cerdas dan licik. Aku tahu, malam itu cinta dalam diriku mati. Tapi harga diriku baru saja terlahir kembali. Hari itu langit mendung. Seolah langit pun tahu bahwa akan ada duka yang begitu dalam menimpa hidupku. Udara begitu berat, menggantung seperti beban yang tak tertahankan di dadaku. Aku baru saja pulang mengantar anak-anak sekolah. Revan dan Arshila sedang tertawa di bangku belakang. Tak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik hidup kami. Hari di mana kami kehilangan rumah. Begitu sampai di depan rumah, mataku terpaku. Ada koper dan kardus ditumpuk rapi di teras. Pakaian kami, mainan anak-anak, buku sekolah. Bahkan bingkai foto pernikahan kami yang dulu kuanggap suci, kini tergeletak di antara tumpukan barang-barang, seperti sampah yang tak lagi berguna. Jantungku berdetak keras. Dan di ambang pintu, berdirilah dia. Adrian. Suamiku. Atau entah pria asing yang kini menjelma menjadi algojo dalam hidupku. Apa ini, Mas? Tanyaku gemetar. Suaraku tercekat, hampir tak percaya dengan apa yang kulihat.
Dia tak menjawab, hanya mengangkat selembar kertas dan mengulurkannya padaku. Surat kepemilikan rumah. Di bagian atasnya, dengan tinta tebal tercetak jelas, atas nama Adrian Mahendra. Ini rumah gue, Nia, dan gue nggak mau lo dan anak-anak tinggal di sini lagi, ucapnya datar, tanpa ekspresi, tanpa rasa bersalah. Apa? Suaraku meninggi. Revan langsung menggenggam tanganku erat. Ketakutan. Kita cicil rumah ini bareng-bareng. Mas, dari nol, setiap bulan gaji gue ikut nutup angsuran. Gimana bisa kamu ngeluarin aku begitu aja? Dia mendengus. Hukum yang bicara, Nia. Bukan rasa kasihan. Tapi kita punya anak, Mas. Mereka butuh rumah. Mereka butuh tempat tinggal. Seruku, aku mulai menangis. Lututku lemas. Jangan lakuin ini, tolong demi mereka. Tapi jawabannya hanya satu kalimat. Dan kalimat itu menusukku lebih tajam dari apapun. Rumah ini nggak pantas ditempati sama wanita kotor sepertimu. Anak-anak menatapku bingung. "Ma, kita nggak boleh masuk?" tanya Arshila kecil. Matanya berkaca-kaca. Aku memeluk mereka. Aku peluk erat-erat, seolah pelukanku bisa melindungi mereka dari dunia yang begitu kejam. Dari seorang ayah yang seolah kehilangan jiwa dan kasihnya. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya bisa menangis. Di depan pagar. Di depan rumah yang dulu kami bangun bersama, yang kini tak lagi mengizinkan aku pulang. Para tetangga mulai keluar satu persatu. Mengintip dari balik jendela. Ada yang mencibir. Ada yang kasihan. Tapi tak ada yang berani mendekat. Aku mencoba menahan tangis agar anak-anak tak ikut hancur. Tapi air mata itu tak bisa dibendung. Mereka jatuh. Tertumpah bersama rasa kehilangan, luka, dan kehancuran harga diri. Di ujung sore, ketika kami hanya duduk memeluk barang-barang kami di trotoar, seorang tetangga yang diam-diam peduli datang menyodorkan air putih dan selimut. "Maaf, Bu Nia, saya nggak tahu harus bantu apa. Tapi ibu nggak sendiri," katanya pelan. Aku tersenyum, walau tak benar-benar bisa. Aku hanya angguk perlahan. Pelan. Terlalu lelah untuk berkata. Dan malam itu, di rumah kontrakan kecil yang dipinjamkan oleh sahabatku Lilis, aku duduk memandangi dua anakku yang tertidur di lantai beralas tikar. Sementara angin malam berdesir lewat celah-celah dinding, aku berkata dalam hati, mereka boleh ambil rumahku, tapi mereka tidak akan ambil semangatku. Tidak akan kuizinkan anak-anakku tumbuh dengan keyakinan bahwa ibunya kalah. Aku akan bangkit. Demi mereka. Demi aku. Hari itu, aku tidak menyangka bahwa penderitaanku akan semakin dalam, datang dari arah yang tak terduga. Keluarga Adrian, yang dulu kukira adalah bagian dari hidupku, bagian dari orang-orang yang akan selalu mendukung kami berdua, ternyata memilih berpihak pada anak mereka, tanpa melihat sekejap pun kebaikan yang pernah aku beri selama ini. Setelah perpisahan yang memporak-porandakan dunia kami, ibunya, Ibu Marlina, datang ke rumah kontrakan kecilku, membawa dengan sombong wajah yang tak mengenal kasih sayang. Ibu yang selama ini aku anggap sebagai sosok ibu kedua dalam hidupku, ibu yang pernah memelukku ketika aku cemas menghadapi pernikahan kami, yang pernah bercerita tentang masa mudanya dengan Adrian. Aku tak pernah mengira, di saat seperti ini, Ibu Marlina akan menjadi pengkhianat yang lebih tajam daripada duri. Begitu dia masuk, aku bisa merasakan energi dingin yang menyelimuti seluruh ruangan.
Semua itu hanya dari pandangannya. Aku sudah siap dengan segala kemungkinan, tapi aku tidak siap dengan apa yang dia katakan. Ibu, kenapa? Bu, suaraku sudah lelah, hampir pecah. Kenapa ibu malah datang untuk menghukum saya juga? Kenapa ibu tidak pernah melihat apa yang saya lakukan untuk keluarga ini? Ibu Marlina menatapku dengan pandangan dingin, lalu melangkah maju, mengabaikan suara hatiku yang penuh harapan. Sudahlah, Nia. Semuanya sudah jelas. Katanya, suaranya tinggi, seolah tak ada rasa simpati sedikit pun untukku. Adrian sudah benar. Kamu tidak pantas bersanding dengan keluarga kami. Aku terdiam, kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat hatiku. Apa maksud ibu? Tanyaku, mencoba menahan emosi yang mulai meledak. Apa yang saya lakukan salah? Saya sudah memberikan segalanya untuk anak-anak ibu, menjaga rumah ini, merawat kalian semua dengan tulus. Dan ini yang saya dapat. Ibu Marlina mendekat, wajahnya semakin masam. Kamu pikir kamu bisa menyamai kedudukan keluarga kami, Nia? Kamu wanita kampung. Tidak ada tempat untuk orang seperti kamu di sini. Apa yang bisa kamu banggakan? Katanya dengan nada merendahkan. Setiap kata yang dia lontarkan seperti pisau yang terus menusuk dadaku. Aku bisa merasakan dadaku sesak, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhku. Aku ingin menangis, ingin berteriak, tapi aku tahu, aku harus tegar. Aku harus kuat untuk anak-anak. Aku tidak bisa membiarkan mereka melihat ibunya runtuh di depan mertua yang tak tahu berterima kasih. Apa kamu lupa, Bu? Kataku dengan suara bergetar. Siapa yang menemani ibu di rumah saat sakit? Siapa yang menjaga ibu ketika bapak sibuk di luar kota? Siapa yang masak? Siapa yang cuci? Siapa yang bantu ibu waktu rumah berantakan? Saya, Bu. Saya yang selalu ada. Air mataku mulai mengalir, tapi aku tetap menahan isak. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melihat betapa hancurnya aku. Kamu bisa saja bilang saya kampung, Bu, tapi saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik, menantu yang baik. Dan saya tidak akan minta maaf atas itu. Itu adalah bagian dari tanggung jawab saya. Namun, Ibu Marlina hanya tertawa sinis. Tanggung jawab? Kamu pikir dengan merawat rumah dan anak-anak kami, itu bisa membeli kedudukanmu? Tidak, Nia. Kami keluarga terpandang. Kami bukan orang biasa seperti kamu. Aku bangga pada Adrian. Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk hidupnya, tanpa harus terbelenggu oleh masa lalu yang kotor itu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Kotor, bisikku. Jadi, semua yang saya lakukan, semua yang saya beri selama ini tidak berarti apa-apa di mata keluarga ini. Tepat, jawabnya tanpa ragu. Tapi kamu masih punya pilihan, Nia. Segera pergi dari hidup Adrian, dan berhenti menjadi penghalang untuk kebahagiaannya. Dia sudah bebas, dan kamu harus menerima kenyataan itu. Hatiku remuk. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua usaha, semua pengorbanan yang kulakukan, tidak ada harganya di mata mereka. Tidak ada artinya sama sekali. Aku hanya wanita yang tidak pantas untuk mereka, yang tidak layak untuk berdiri di samping keluarga sempurna mereka. Aku menatap Ibu Marlina yang sudah berbalik hendak pergi. Mataku mulai kabur karena air mata. Aku tidak bisa menahan semua perasaan ini. Semua yang sudah terjadi. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Tanyaku,
suaraku parau. Apakah saya harus menyerah begitu saja? Semua ini saya lakukan untuk keluarga ini. Tapi ternyata saya tidak pernah ada di mata kalian, ya? Ibu Marlina berhenti sejenak, lalu melangkah keluar tanpa menjawab. Tak ada kata maaf, tak ada penyesalan, hanya hening. Aku merasakan satu hal yang sangat dalam. Aku bukan siapa-siapa lagi di mata mereka. Aku dipandang rendah, dihina, bahkan diperlakukan seperti orang yang tak layak. Tapi aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku punya anak-anak yang perlu kulindungi. Aku punya harapan untuk bangkit, meski dunia terasa membenciku. Hari itu aku merasa dunia benar-benar menekan hidupku. Semua yang pernah kucintai, yang dulu kukira adalah bagian dari kebahagiaanku, sekarang terasa seperti sebuah mimpi buruk yang terus berulang. Tidak hanya suamiku, tidak hanya mertua, tapi sekarang sahabatku yang sudah kukenal bertahun-tahun pun menunjukkan wajah aslinya. Itulah yang terjadi saat aku melihat Lilis, sahabat terbaikku, datang ke acara lamaran Adrian dan Ayunda. Aku tak bisa berkata-kata. Mulutku kering, tubuhku lemas, seolah ada sesuatu yang sangat berat yang mencekik hatiku. Lilis, sahabatku, orang yang selalu ada untukku, orang yang kukira akan berdiri di sampingku, memberi dukungan ketika aku terjatuh. Tapi kenyataannya, dia malah ada di sana, tersenyum, memberi restu kepada pernikahan mereka. Aku berdiri di ambang pintu rumah kontrakan, menatap mereka dari jauh. Aku melihat senyum Lilis yang tampaknya begitu tulus, seolah dia benar-benar bahagia dengan keputusan yang diambil oleh Adrian. Bahkan, Lilis tampak mengenakan pakaian yang elegan, seolah dia menjadi bagian dari dunia yang selama ini aku tinggalkan, dunia yang telah mencampakkan aku. Lilis melihatku. Mata kami bertemu, dan sesaat semuanya terasa hening. Aku berusaha mengendalikan perasaanku, tapi itu sangat sulit. Air mata sudah menggenang di kelopak mataku, namun aku berusaha untuk tidak menunjukkan betapa hancurnya aku. Lilis kemudian mendekat setelah acara lamaran selesai. Senyumnya terasa hambar, seperti ada yang terpaksa dia lakukan. Nia, suaranya pelan, penuh keraguan. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya dengan mata yang tak bisa menyembunyikan luka. Kamu gak tahu harus mulai dari mana? Kataku, suara itu serak, hampir tak terdengar. Atau kamu udah tahu, Lilis, dan kamu hanya memilih diam? Kenapa kamu ada di sana? Di lamaran mereka? Lilis terdiam, seolah kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Aku bisa melihat dia tampak bingung, tak tahu harus mengatakan apa. Aku melangkah mundur, merasa sangat kecewa. Dulu, kita selalu bersama. Selalu ada satu sama lain. Kamu tahu betul seperti apa perjuangan kita dulu. Kamu tahu bagaimana aku merawat rumah ini, menjaga anak-anak, bahkan saat Adrian hampir tak pernah di rumah. Kamu tahu betapa sakitnya aku selama ini. Tapi kamu malah ada di sana, di sisi mereka. Lilis menghela napas panjang, dan aku bisa melihat betapa beratnya dia untuk mengucapkan kata-kata berikutnya. Nia, mungkin kamu benar-benar harus introspeksi diri. Ini semua mungkin memang jalan yang terbaik untuk kamu dan Adrian. Mungkin memang kalian gak cocok lagi, dan kamu harus belajar menerima kenyataan itu. Hatiku seperti dihantam palu. Kata-katanya begitu menusuk. Sahabatku, yang dulu selalu ada di sampingku, malah memilih untuk mendukung mereka, mendukung perpisahan ini. Jadi,
Kamu juga berpikir begitu? Tanyaku, suaraku berubah menjadi penuh kepahitan. Kamu pikir aku pantas dihancurkan? Kamu pikir aku salah karena mempertahankan pernikahan yang sudah aku bangun 10 tahun lamanya? Semua yang aku lakukan, merawat keluarga, menjaga anak-anak, gak ada artinya, kan? Lilis menunduk, tak bisa menjawab. Air mata mengalir di pipiku, kali ini tak bisa aku tahan lagi. Aku gak pernah minta lebih. Lilis, aku cuma minta untuk dihargai. Tapi ternyata, kamu pun lebih memilih untuk berdiri di sisi mereka. Kamu membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Lilis menggenggam tanganku, wajahnya penuh penyesalan. Nia, aku gak bermaksud begitu. Aku cuma merasa, kalau kamu tetap berjuang untuk Adrian, kamu hanya akan makin terluka. Mungkin, kamu perlu jalan sendiri. Kamu perlu bergerak maju. Aku menarik tanganku dari genggamannya, wajahku semakin terbakar oleh rasa sakit yang tak terucapkan. Jadi, kamu kira dengan menghancurkan aku lebih dalam, aku akan bisa move on lebih cepat? Kamu kira dengan membiarkan aku jatuh lebih dalam, aku akan menemukan kebahagiaan? Kalau itu yang kamu pikirkan, berarti kamu tidak lagi mengenal siapa aku, Lilis. Lilis tampak semakin terisak. Nia, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu ini semua sangat sulit untukmu. Aku tersenyum, tapi senyum itu kosong, tak bermakna. Maaf? Itu nggak akan cukup. Lilis, kamu bukan hanya mengkhianati aku, kamu juga mengkhianati segala kenangan kita bersama. Semua yang kita lewati. Kamu memilih mereka. Aku berbalik, tak ingin lagi melanjutkan percakapan ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Lilis, seperti menusuk tubuhku yang sudah sangat lemah. Aku merasa tak hanya kehilangan Adrian, tak hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan orang yang selalu kubanggakan sebagai sahabatku. Jadi, kamu benar-benar memilih mereka? Tanyaku dengan suara yang tertahan. Kamu memilih untuk menghakimi aku. Lilis tidak menjawab. Dia hanya diam, dan aku tahu, dalam diamnya itu, dia sudah memilih. Dia memilih mereka. Saat aku melangkah menjauh, aku merasa begitu kosong. Lebih kosong dari sebelumnya. Aku tak hanya kehilangan suamiku, tak hanya kehilangan rumah kami, tetapi juga kehilangan seorang sahabat yang selama ini kuanggap saudara. Dalam keheningan malam yang kelam, aku hanya bisa berdoa, semoga aku bisa menemukan kembali jalan untuk bangkit. Karena sekarang, aku tak lagi memiliki siapa-siapa selain diriku sendiri. Hari-hari setelah kejatuhan itu terasa seperti dunia yang sangat berat. Semua yang pernah aku anggap penting kini, hanya menjadi serpihan-serpihan kenangan yang menyesakkan dada. Namun, di tengah segala kegelapan itu, ada satu hal yang selalu menjadi sumber kekuatan. Anak-anakku. Mereka adalah alasan aku masih hidup. Alasan aku tidak menyerah meskipun dunia terasa menutup rapat di sekelilingku. Mereka tak pernah meminta apapun selain kasih sayangku, dan aku berjanji pada diri sendiri, bahwa apapun yang terjadi, aku akan bangkit demi mereka. Suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu, aku mendapat kabar yang tak pernah kuduga. Restoran besar di kota sedang membuka lowongan untuk asisten manajer. Aku tak percaya dengan apa yang kubaca. Inilah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Aku segera menyiapkan CV dan surat lamaran dengan penuh harapan. Namun, di dalam hatiku, aku tidak bisa menghindar dari rasa takut. Apakah aku cukup baik? Apakah mereka akan menerima seseorang seperti aku?
seorang ibu rumah tangga yang baru saja keluar dari pernikahan yang hancur. Namun, aku memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan itu menguasai diriku. Aku kirim lamaran itu. Dan sebulan kemudian, aku menerima panggilan. Aku diterima. Perasaan itu, ketika aku pertama kali menginjakan kaki di restoran besar itu, adalah perasaan yang tak terlukiskan. Aku akhirnya mendapat pekerjaan. Sebagai asisten manajer, aku bekerja keras. Setiap hari aku belajar hal baru. Setiap tantangan yang datang, aku hadapi dengan penuh semangat. Aku mulai menunjukkan bahwa aku bukan hanya ibu rumah tangga yang terluka, tetapi juga seorang wanita yang mampu mandiri, yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Hari demi hari, hidupku mulai sedikit demi sedikit membaik. Aku bisa mengirim anak-anak ke sekolah yang lebih baik, aku bisa membayar sewa rumah tepat waktu, dan yang terpenting, aku mulai merasa bahwa hidupku memiliki arah kembali. Tidak ada lagi perasaan terjebak dalam kegagalan. Aku mulai menemukan kembali diri yang hilang selama ini. Suatu malam, setelah pulang kerja, aku duduk di depan laptop dan memandang foto keluarga yang dulu kami ambil bersama di rumah kami yang hancur. Foto itu kini terasa begitu jauh, seolah menjadi kenangan dari hidup yang berbeda. Namun, aku tahu satu hal pasti, aku lebih kuat sekarang. Anak-anak bermain di ruang tamu, tertawa bahagia. Aku mengamati mereka dengan senyum kecil. "Ibu, kamu cape ya?" tanya Arshila, yang baru saja pulang dari sekolah. "Iya, nak," jawabku sambil mengelus rambutnya. "Tapi ibu baik-baik saja. Ibu senang bisa lihat kalian senang." Aku mengajak mereka ke meja makan dan duduk bersama. Kami makan malam sederhana, hanya nasi, sayur, dan ikan goreng yang kubuat dengan penuh cinta. Tak ada yang mewah, tapi kebahagiaan kami terasa begitu melimpah. Kami masih lengkap, kami masih bisa saling tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa bahwa aku bisa mengatasi segalanya. Hari itu terasa biasa, seperti hari-hari lainnya. Aku sedang duduk di meja makan, mengawasi anak-anak yang sedang mengerjakan PR mereka. Revan, yang sudah semakin dewasa, asyik dengan buku matematika, sementara Arshila sibuk menggambar di kertas gambar besar. Suasana rumah kecil kami terasa hangat, penuh dengan tawa mereka, dan aku merasa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit kedamaian dalam hidupku. Tapi kedamaian itu terganggu saat aku melihat sebuah amplop putih yang tergeletak di atas meja, datang melalui pos. Aku tidak tahu kenapa, tapi instingku mengatakan bahwa ini bukan surat biasa. Ada sesuatu yang membuatku ragu untuk menyentuhnya. Aku melangkah mendekat dan membalik amplop itu. Di bagian depan, tercetak dengan huruf tebal dan indah, "Undangan pernikahan." Tanpa sadar, tanganku sedikit gemetar saat aku membuka amplop itu. Di dalamnya, ada sebuah kartu undangan dengan desain mewah, dihiasi dengan warna emas yang berkilau. Nama Adrian tertulis di sebelah nama Ayunda, dengan kaligrafi yang begitu elegan dan terkesan formal. Mereka akan menikah di sebuah hotel berbintang, sebuah perayaan yang pasti akan mewah dan meriah. Saat itu juga, seolah dunia berhenti berputar. Hatiku serasa dihantam keras, seperti ada beban berat yang langsung menekan dadaku. Ini dia. Akhirnya, hari yang kutakuti itu datang juga. Aku tidak pernah berpikir bahwa undangan ini akan sampai ke tanganku. Rasanya seperti pisau yang digoreskan perlahan-lahan, menambah luka yang sudah ada. Aku duduk terdiam. Wajahku tiba-tiba terasa sangat panas,
seolah ada api yang membakar di dalam dada. Kenapa sekarang? Kenapa mereka merasa perlu mengirimkan ini padaku? Kenapa mereka tak bisa memberi ruang untuk proses penyembuhanku? Kenapa aku harus melihat kebahagiaan mereka yang dibangun di atas runtuhnya hidupku? Aku menatap undangan itu lebih lama, mencoba mencari arti dari setiap kata yang tercetak di sana. Namun semuanya terasa kabur. Kata-kata itu hanya berputar-putar di kepalaku tanpa bisa aku pahami. Rasanya seperti ada rasa amarah yang mencuat, bercampur dengan perasaan yang begitu dalam, kesedihan. Seolah aku bukan lagi bagian dari cerita yang dulu aku kira akan bertahan selamanya. Adrian, kenapa kamu memilih jalan ini? Aku bertanya pada diriku sendiri, meski tak ada jawab yang bisa menghibur hatiku. Semua kenangan tentang kami berdua, semua perjuangan yang kami lalui, ternyata tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan ini. Aku yang dulu mencintainya, yang dulu berharap bisa bersama seumur hidup, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang terlupakan. Di luar jendela, hujan mulai turun, membawa dingin yang menambah kesedihan dalam hatiku. Aku tahu, ini bukan sekadar tentang perpisahan kami. Ini tentang pengkhianatan, tentang rasa tidak dihargai, tentang sebuah hubungan yang hancur begitu saja tanpa peringatan. Aku pernah menjadi bagian dari hidupnya, bagian dari impian kami yang terbangun bersama, tapi kini aku hanya menjadi bagian dari masa lalu yang harus dilupakan. Aku menyimpan undangan itu kembali ke dalam amplop, mencoba untuk mengendalikan diri. Air mata yang hampir saja menetes aku tahan. Aku tidak boleh lemah. Anak-anak. Aku menoleh ke arah mereka, melihat mereka begitu ceria dan penuh semangat meski tanpa ayah di sisi mereka. Mereka adalah alasan aku harus tetap kuat, alasan aku harus terus maju meski dunia terasa menentang. Aku berbalik, berjalan menuju rak buku tempat aku menyimpan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan kami dulu. Aku menemukan foto pernikahan kami, yang dulu penuh kebahagiaan. Tapi itu semua hanya kenangan. Kenangan yang harus aku simpan di dalam hati, dan pelajaran yang harus aku ambil untuk menjadi lebih kuat. Aku menghela napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tahu, meskipun ini sangat menyakitkan, aku harus bangkit. Aku tidak bisa lagi meratapi masa lalu yang sudah hilang. Aku harus fokus pada masa depan, pada anak-anak, pada hidup yang harus kujalani tanpa ada lagi bayang-bayang Adrian. Aku meletakkan undangan itu di meja dan memeluk Arshila, yang mendekat dengan senyuman manisnya. Revan yang melihat juga datang, ikut mendekat. Mereka berdua adalah dunia yang kini harus aku lindungi. Aku berbisik pada mereka, "Ibu sayang kalian, nak. Ibu nggak akan pernah pergi kemana-mana. Kita akan terus maju, bersama." Hari itu, suasana terasa semakin menyesakan. Aku masih memegang undangan pernikahan itu di tangan, mengingat betapa sakitnya kenyataan yang harus kuterima. Tapi ternyata, rasa sakit itu tidak berhenti hanya pada ketidakadilan terhadapku. Ketika aku memutuskan untuk melanjutkan hidup, aku malah dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Setelah beberapa hari, aku menerima sebuah surat tambahan. Aku membuka amplop itu dengan rasa penasaran, meskipun sudah bisa menebak apa isinya. Ternyata, itu adalah daftar tamu undangan untuk pernikahan Adrian dan Ayunda. Saat aku melihatnya, ada satu hal yang langsung membuat hatiku terhenti. Anak-anakku, Revan dan Arshila, tidak ada dalam daftar itu. Mata saya terbelalak. Aku membaca ulang. Tapi kenyataannya tetap sama. Anak-anak kami,
Darah dagingnya tak diundang. Rasanya seperti ada tusukan di dada. Seperti ada bagian diriku yang tercabik-cabik tanpa ampun. Mereka, yang selama ini tumbuh bersama ayahnya, yang menginginkan kasih sayang dan perhatian dari orang yang seharusnya melindungi mereka, kini dianggap sebagai masa lalu. Mereka hanya dipandang sebagai kenangan yang terlupakan. Aku memandang anak-anakku yang sedang bermain di ruang tamu. Revan sedang mengerjakan tugas sekolahnya, sementara Arshila sedang sibuk dengan mainan Barbie-nya. Mereka tampak bahagia, begitu polos. Mereka tidak tahu apa-apa tentang pengkhianatan yang sedang terjadi di dunia orang dewasa, tentang bagaimana ayah mereka kini memilih untuk melupakan mereka. Kenapa mereka tak pantas mendapat undangan? Mereka adalah bagian dari keluarga itu, meskipun Adrian tak lagi bersamaku. Kenapa? Aku bisa merasakan amarah mulai membakar dadaku, tapi aku tahu, aku harus tetap tenang. Aku tidak ingin anak-anak tahu betapa kecewanya aku, betapa hancurnya hatiku. Mereka tidak layak melihat ibunya lemah seperti ini. Aku melipat daftar tamu itu perlahan, dan meletakkannya di atas meja. Hati ini terasa penuh luka yang tak bisa dijelaskan. Aku berusaha menahan air mata, meski rasanya begitu sulit. Mereka tak pantas diperlakukan seperti ini. Tiba-tiba, Revan mendekat dan meletakkan buku matematikanya di meja. "Ibu, ada apa? Kok kelihatan sedih?" tanyanya dengan tatapan penuh keprihatinan. Anak ini, yang selalu melihatku dengan penuh kasih sayang, tak tahu bahwa dunia kami sudah hancur. Tak tahu bahwa ayahnya, yang seharusnya menjadi panutan, malah memilih untuk mengabaikan mereka. Aku tersenyum, meski hati ini rasanya terhimpit. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu cuma capek aja." Aku berusaha menahan tangisku. "Jangan khawatir, ya. Kita baik-baik aja." Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya, mengapa Adrian bisa begitu tega? Mengapa dia bisa melupakan anak-anak yang pernah dia cintai? Mengapa Ayunda yang baru datang tiba-tiba dianggap lebih penting dari mereka? Semua itu hanya menambah beban yang tak bisa aku sembunyikan lagi. Aku tahu, mungkin Adrian merasa bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk dirinya. Mungkin Ayunda, wanita yang kini menjadi pilihan hidupnya, lebih mudah untuk dihadapi daripada anak-anak yang tumbuh di sisinya selama bertahun-tahun. Tapi itu tidak membuat rasa sakit ini lebih mudah untuk diterima. Setiap detik aku berusaha menahan air mata, tetapi aku tahu bahwa anak-anakku berhak untuk lebih dari ini. Mereka berhak mendapat kasih sayang dari ayahnya. Setelah beberapa saat diam, aku memanggil mereka. "Anak-anak, ayo duduk dulu sebentar," kataku dengan suara yang sedikit bergetar. Mereka segera menghampiriku, duduk di sekelilingku. Aku merangkul mereka, menyentuh rambut mereka dengan lembut. Mereka memang tak tahu segalanya, tetapi aku harus menjelaskan sesuatu yang penting. "Dengar, Ibu tahu ada banyak hal yang belum kalian mengerti. Ibu tahu kalian mungkin merasa bingung, kenapa ayah nggak ada lagi di sini. Tapi satu hal yang pasti, kalian selalu menjadi bagian dari hati ibu. Ibu akan selalu ada untuk kalian, apapun yang terjadi." Mata Revan tampak penuh pertanyaan, sementara Arshila hanya mengangguk sambil tersenyum. Aku ingin sekali memberi mereka dunia yang lebih baik, dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Tapi saat ini, aku hanya bisa memberikan mereka kehangatan dan kesabaran, dua hal yang akan selalu ada dalam hidup mereka. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang kami. Aku harus menghadapi kenyataan ini dengan tegar,
meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Anak-anakku harus tumbuh dengan rasa cinta yang penuh, tanpa harus merasakan sakit seperti yang pernah aku alami. Aku tidak akan membiarkan mereka terjerat dalam perasaan terbuang ini. Aku menatap langit yang mulai gelap, merasakan hujan yang turun semakin deras. Aku akan terus berjuang. Demi anak-anak, demi masa depan mereka. Mereka layak bahagia. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang kutahu akan datang, tapi tak pernah benar-benar siap untuk kuhadapi. Hari pernikahan Adrian dan Ayunda. Hari di mana mereka akan mengikat janji suci di atas reruntuhan pernikahan yang pernah kuperjuangkan mati-matian. Pagi itu, langit mendung. Tapi bukan karena akan hujan. Rasanya, itu langit yang ikut muram bersama hatiku. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun panjang sederhana berwarna krem lembut. Bukan gaun mahal, bukan hasil rancangan desainer terkenal, tapi elegan. Sederhana, namun anggun. Sesuai dengan diriku kini, perempuan yang pernah dihancurkan, tapi bangkit kembali. Anak-anakku berdiri di sampingku. Revan dengan setelan kecil warna abu-abu, rambutnya disisir rapi. Arshila mengenakan gaun putih bersih, rambut dikuncir dua, dengan pita kecil di atasnya. Mereka tampak seperti dua malaikat kecil, pendampingku dalam perjalanan paling menantang hari ini. "Bu, yakin mau datang?" tanya Revan dengan suara pelan, matanya cemas. Aku menoleh padanya, lalu menggenggam tangannya erat. "Ayah kalian mungkin memilih jalan berbeda, tapi kalian berhak tahu siapa kita." Dan kadang, diam lebih tajam dari kemarahan. Kami berjalan menuju hotel tempat pesta diadakan. Sebuah hotel mewah di pusat kota, dengan lampu kristal tergantung megah, dan karpet merah tergelar rapi di depan pintu. Saat aku melangkah masuk bersama anak-anakku, ruangan yang ramai dengan tawa dan musik tiba-tiba senyap. Semua kepala menoleh. Mulut-mulut yang dulu menghina, yang mengatakan aku tak pantas, yang membela Adrian, kini terdiam. Wajah-wajah itu menegang. Bahkan suara musik latar seolah menjadi bisikan. Para tamu yang dulu mencibirku kini tak berkutik, hanya bisa melihat dari ujung mata. Ayunda berdiri di dekat panggung, mengenakan gaun putih seperti boneka porselen, dan Adrian berdiri di sampingnya. Matanya membelalak saat melihatku. Dia tidak menyangka aku akan datang. Tak ada kata yang terucap dari bibirku. Aku hanya melangkah perlahan, penuh wibawa. Di dalam hatiku, aku menahan gemuruh. Tapi wajahku tenang. Aku tidak datang untuk merusak pesta. Aku datang untuk menyatakan diam-diam bahwa aku tidak kalah. "Siapa dia?" bisik seorang tamu kepada yang lain, meski jelas mereka tahu. Aku bisa melihat sorot mata Ayunda berubah, dari percaya diri menjadi was-was. Dia tahu aku bukan wanita yang bisa dipermalukan seenaknya. Aku berdiri di tengah ruangan, lalu perlahan menatap Adrian. Tatapan kami bertemu. Ada keraguan di matanya. Ada rasa bersalah yang coba ia sembunyikan. "Selamat atas pernikahannya," kataku pelan, nyaris berbisik, namun cukup terdengar olehnya. Lalu aku menoleh pada Ayunda, tersenyum tipis. Semoga bisa saling setia. Lebih dari yang dulu pernah dijanjikan. Ia menunduk, wajahnya memerah. Tanpa mengucap lebih, aku menggenggam tangan anak-anakku dan berbalik pergi. Langkahku mantap. Wajahku tegak. Tidak ada air mata. Tidak ada drama. Hanya keanggunan dari seorang perempuan yang pernah terluka,
tapi memilih berdiri. Dan saat aku melangkah melewati kerumunan itu, aku bisa merasakan tatapan kagum, penyesalan, bahkan malu dari mereka yang dulu tak pernah membelaku. Tapi aku tak butuh pengakuan. Aku sudah cukup menang hanya dengan berdiri di sana, utuh, kuat, dan tetap mencintai anak-anakku. Di luar, udara sore menyambut kami. Aku memeluk Revan dan Arshila. "Bangga sama ibu?" tanyaku pelan. Mereka mengangguk bersamaan. Arshila berkata, "Ibu cantik banget hari ini. Lebih cantik dari pengantin itu." Aku tertawa kecil, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, tawa itu datang dari tempat yang tulus, dari hati yang mulai benar-benar sembuh. Pesta itu berjalan megah. Dekorasi mewah menghiasi seluruh ruangan. Bunga mawar putih menjuntai di setiap sudut. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut yang menari di dinding-dinding hotel bintang 5. Semua orang tertawa, berbincang, dan bersulang. Tapi hatiku diam, beku, tapi juga berapi. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun warna champagne yang lembut. Tidak mencolok, tapi tetap memikat. Gaun itu bukan dari butik ternama, tapi dijahit oleh seorang penjahit tua langgananku, dengan cinta dan air mata. Aku tidak datang untuk memamerkan kekayaan. Aku datang untuk memperlihatkan keberanian. Anak-anakku berdiri di sampingku. Arshila menggenggam tanganku erat. "Bu, kenapa kita di sini?" Suaranya pelan, nyaris bergetar. Aku menatapnya dan membelai pipinya. Karena kadang diam saja tidak cukup. Hari ini, kita tidak sembunyi. MC berdiri di tengah panggung, dengan suara lantang mengumumkan. "Dan sekarang mari kita angkat gelas. Untuk pasangan bahagia kita, Adrian dan Ayunda." Semua tamu berdiri. Gelas demi gelas terangkat. Musik lembut mengiringi langkah Ayunda yang mendekat ke Adrian. Senyum mereka, palsu tapi sempurna. Tertangkap kamera, tertangkap sorotan. Dan di tengah semuanya, aku melangkah. Langkahku pelan, satu demi satu, tapi setiap hentak seolah mengguncang lantai marmer di bawahku. Mata-mata mulai menoleh. Bisik-bisik muncul di antara kerumunan. Itu dia, mantan istrinya. Kenapa dia datang? Gila berani banget. Anaknya juga dibawa. Tapi aku tak peduli. Aku terus melangkah. Saat sudah dekat dengan panggung, mataku bertemu dengan mata Adrian. Wajahnya mendadak tegang. Gelasnya nyaris jatuh. Ayunda menoleh dan melihatku. Ekspresinya berubah. Tangannya yang menggenggam lengan Adrian tiba-tiba menegang, mencengkram lebih kuat. Aku menaiki panggung dengan kepala tegak. Seorang tamu mencoba menghentikanku, tapi MC mengangkat tangan. Mungkin karena insting atau rasa penasaran. Aku mengambil mic yang masih menyala di tangannya. Ruangan sunyi. Semua musik mati. Semua tawa terhenti. Semua mata tertuju padaku. Suara pertamaku pelan, tapi cukup menggema. "Maaf, saya cuma butuh waktu 1 menit saja. Tak lebih. Saya tidak akan merusak pesta. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu." Aku memandang Adrian. Tatapannya gugup. Tangannya gemetar. Aku tahu dia takut. Bukan pada apa yang akan kukatakan, tapi karena dalam hatinya, ia tahu kebenaran itu akhirnya berdiri di depan semua orang. "Mas Adrian," suaraku mulai bergetar. "Aku cuma ingin bilang terima kasih." Ayunda mengerutkan alisnya. Aku menarik napas panjang.
Terima kasih karena telah meninggalkanku. Terima kasih karena sudah menceraikanku di depan anak-anak kita. Karena tanpa semua itu, aku tidak akan pernah tahu bahwa aku ternyata bisa berdiri lagi. Lebih kuat, lebih utuh, dan lebih hidup. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Beberapa terlihat terkejut. Beberapa terlihat malu. Karena mereka tahu apa yang terjadi. Dulu aku pikir hidupku habis setelah kamu tinggalkan. Tapi hari ini, Mas, aku datang ke pernikahanmu bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang menang. Karena aku tidak harus menjatuhkan orang lain untuk berdiri. Aku kemudian menoleh ke Ayunda. Suaraku tak tinggi, tapi tajam. Tenang, tapi menghujam. Ayunda, selamat ya. Akhirnya jadi pengantin juga. Dia menatapku tanpa bicara. Wajahnya pucat. Jaga dia baik-baik. Kamu tahu kenapa? Karena kesetiaan bukan bagian dari karakternya. Dulu aku berpikir aku kurang cantik, kurang pintar, kurang segalanya. Tapi ternyata yang aku kurang cuma satu, kurang sadar bahwa suamiku memang bukan untuk dipertahankan. Suasana mendidih. Tamu-tamu saling menoleh. Ibunya Adrian, yang dulu mencibirku sebagai wanita kampung, menunduk dalam-dalam. Mungkin malu. Mungkin sadar, anaknya tidak lebih baik. Aku menatap sekeliling, menatap mereka semua yang dulu menjauhiku. Dan buat kalian semua yang dulu mencibir, yang hadir di lamaran mereka dan bilang aku tak layak. Lihat aku sekarang. Aku tidak hancur. Aku tidak tenggelam. Aku berdiri. Dan aku tetap ibu dari anak-anak yang ia tinggalkan. Aku meletakkan mik perlahan. Kugenggam tangan Arshila dan Revan, lalu turun dari panggung. Tidak berlari, tidak menangis, tapi melangkah seperti ratu yang telah merebut tahtanya kembali. Sebelum keluar dari ruangan, aku sempat menoleh. Adrian menatapku dengan tatapan kosong. Seolah baru menyadari, ia kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan. Ayunda masih diam. Wajahnya beku. Dan aku akhirnya benar-benar tersenyum. Bukan karena membalas, tapi karena aku telah memenangkan perang tanpa harus mengangkat pedang. Baru saja aku turun dari panggung. Baru saja suara langkah kakiku menjauh dari sorotan. Tapi ternyata, Tuhan belum selesai menulis skrip keadilannya hari itu. Tepat ketika MC berusaha mengalihkan perhatian dan musik kembali dimainkan, suara seorang pria memecah keheningan yang belum benar-benar pulih. Maaf. Suara berat, tegas, lantang. Datang dari barisan tengah, dari seorang pria berjas hitam, wajahnya serius, tak tergores senyum basa-basi. Saya cuma mau bicara sebentar. Ini penting. Semua tamu menoleh. Suara musik pelan-pelan kembali padam. Lampu sorot tanpa sengaja mengarah ke pria itu. Ia melangkah maju, perlahan tapi yakin. Aku yang tadinya sudah hampir keluar ballroom, berhenti. Anak-anakku juga menoleh. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu, sesuatu yang mengguncang. MC, yang tadinya kebingungan, mempersilakan pria itu bicara. Nama saya Dion. Saya mantan atasan Ayunda di kantor lamanya, dan saya minta maaf sebelumnya, tapi saya tidak tahan melihat semua kepura-puraan ini. Ayunda mulai gelisah. Wajahnya pucat. Tangannya mencengkeram lengan Adrian erat, seperti meminta perlindungan. Ayunda bukanlah wanita sebaik dan sesuci yang kalian kira.
Dion menatap langsung ke arah panggung. Suaranya tegas, penuh luka dan kemarahan. Dia pernah jadi simpanan atasan saya. Bertahun-tahun. Kami semua tahu di kantor. Dia naik jabatan bukan karena prestasi, tapi karena dia tahu cara memikat bos kami. Kami diam karena takut. Tapi hari ini, setelah melihat wanita yang dia hancurkan berdiri dengan kekuatan seperti itu, saya tahu saya tak bisa terus bungkam. Gempar. Ruangan seperti meledak dalam keheningan. Beberapa tamu terduduk. Ada yang langsung menutup mulut, ada yang menarik napas dalam-dalam, tak percaya. Beberapa bahkan langsung memalingkan wajah dari Ayunda, seolah jijik. Kamera-kamera yang tadi mengabadikan kebahagiaan, kini mengabadikan kehancuran. Dia bohong tentang semuanya, Dion melanjutkan. Tentang masa lalunya, tentang kesuciannya, tentang siapa dirinya. Wanita yang kalian lihat hari ini, hanya topeng. Adrian perlahan menoleh. Tatapannya tajam. Nafasnya memburu. Wajahnya tak lagi marah, tapi kosong. Hampa. Ayunda, apa ini benar? Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Ayunda bergetar. Mas, aku itu dulu. Mas, aku terpaksa. Suara Ayunda bergetar, nyaris menangis. Terpaksa? Suara Adrian mulai meninggi. Kenapa kamu gak pernah cerita? Ayunda mulai panik. Karena aku takut kehilanganmu. Karena aku cinta sama kamu, Mas. Itu semua udah lewat. Aku udah berubah. Aku mau hidup baru denganmu. Tapi Adrian mundur satu langkah. Kamu hancurkan pernikahanku demi nutup masa lalu kamu. Kamu buat aku ninggalin istri dan anak-anakku buat ilusi ini. Suaranya mulai gemetar, antara marah dan kecewa. Dion kembali bicara, suara tenangnya seperti palu godam. Maaf, saya tahu ini hari bahagia kalian, tapi kebahagiaan yang dibangun di atas kebohongan, cepat atau lambat akan roboh. MC mencoba mengambil alih, tapi suasana sudah tak terkendali. Beberapa tamu pergi meninggalkan ruangan. Ibu Adrian hanya bisa terduduk dengan wajah tertunduk, malu. Beberapa anggota keluarganya mulai memandang Ayunda dengan tatapan sinis. Sementara aku, yang berdiri di dekat pintu keluar, hanya diam. Tak tertawa, tak menangis. Tapi mataku basah, bukan karena luka. Tapi karena akhirnya, keadilan itu datang sendiri, tanpa aku harus mencarinya. Aku menggenggam tangan anakku. Arshila bertanya pelan, Bu, itu tante yang dulu sering di rumah, ya? Aku menjawab lirih, iya, sayang. Revan menatapku. Dia bohong, ya? Aku mengangguk. Iya, tapi Tuhan gak pernah tidur. Kami melangkah keluar dari ballroom. Di belakang, pesta itu tetap ada, tapi seperti boneka rusak yang kehilangan tali. Musik kembali diputar, tapi tak ada yang menari. Tak ada yang tersenyum. Karena hari itu bukan hari bahagia. Itu hari kebenaran. Dan kadang, kebenaran datang bukan untuk menenangkan, tapi untuk menghancurkan kebohongan, hingga tak tersisa. Hari itu, angin sore berhembus lembut melalui jendela rumah kontrakanku yang mungil. Aroma teh jahe buatan Revan menyeruak, menghangatkan ruang tamu yang sederhana tapi penuh cinta. Di meja, setumpuk tugas sekolah anak-anakku menanti. Kami sedang duduk santai bersama ketika notifikasi di ponselku berbunyi. Sebuah pesan. Dari nomor tak dikenal. Mbak, saya tahu ini bukan urusan saya.
Tapi barusan Ayunda resmi gugat cerai Adrian. Katanya semua aset udah diambil. Suaminya bangkrut, rumah disita. Ibunya sakit stroke karena malu. Ayahnya hampir dibawa ke RSJ. Semua berantakan, Mbak. Tanganku gemetar. Revan menatapku, khawatir. Bunda kenapa? Enggak, sayang cuma pesan lama. Kupeluk mereka erat. Di hatiku, ada campuran rasa, lega, nyeri, dan diam-diam keadilan. Aku tak pernah meminta mereka hancur. Tapi ketika luka balas luka, semesta yang bicara. Beberapa hari kemudian, malam turun dalam hujan deras. Angin membawa suara hujan menyentuh atap seperti ketukan tak sabar. Lalu, benar-benar ada ketukan. Di pintu rumahku. 3 kali. Pelan tapi pasti. Seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk mengetuk dengan tenaga. Aku buka perlahan. Dan di sana dia, Adrian. Mantan suamiku. Pria yang dulu mencaci, kini berdiri membeku di bawah hujan. Bajunya basah kuyup. Sepatunya belepotan lumpur. Wajahnya kosong, kusam. Tak ada lagi aura pria hebat yang dulu meninggalkanku demi wanita yang lebih sempurna. Boleh aku bicara? Suaranya parau. Seperti seseorang yang kehilangan napas. Aku cuma ingin minta maaf. Aku berdiri diam. Antara ingin menutup pintu, atau membiarkannya berbicara demi menuntaskan luka yang dulu ditinggalkannya begitu saja. Masuklah. Tapi sebentar, kataku akhirnya. Kami duduk di sofa usang yang jadi saksi perjuanganku bangkit. Revan dan Arshila mengintip dari balik kamar, bingung dan takut. Aku kehilangan semuanya. Dira, katanya dengan suara lirih. Usahaku bangkrut. Semua ditarik. Ayunda, dia pergi. Bawa semua uang di rekening. Bahkan emas warisan orang tuaku. Dia bahkan gak pamit. Cuma ninggalin surat, aku sudah cukup menderita bersamamu. Saatnya aku hidup bahagia. Tanpamu. Ibuku kena stroke karena malu sama keluarga besar. Ayah, gak bisa tidur, nyaris dibawa ke rumah sakit jiwa. Aku ini siapa sekarang? Dira? Aku cuma pria gagal yang menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dia mulai menangis. Air matanya jatuh satu-satu. Tangis seorang lelaki yang baru menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Kamu tahu, Dira? Aku lihat kamu sekarang beda. Kamu kuat. Kamu cantik banget. Elegan. Nggak kayak dulu. Aku iri sama orang yang bakal jadi suamimu nanti, karena kamu udah bukan milik aku lagi. Aku menatapnya. Dalam. Luka lama mulai terbuka sedikit. Tapi bukan untuk menyakiti. Hanya untuk mengingat, aku pernah berdarah karena cinta yang salah. Adrian, aku berkata pelan tapi tegas. Mas lihat anak-anak Mas waktu Mas usir kami dari rumah itu? Mereka memeluk aku sambil gemetar. Mereka nanya, kita salah apa? Bun, kenapa ayah nggak mau kita lagi? Mas tinggalin kami kayak sampah. Sekarang Mas datang, berharap apa? Aku minta kesempatan, isaknya. Aku nyesel, aku mau jadi ayah lagi. Jadi suami kalau kamu mau, aku minta maaf. Dira sungguh. Mas, kataku, menahan air mata yang nyaris tumpah, aku bukan istri yang kamu buang dulu. Aku bukan perempuan lemah yang kamu tinggalkan di depan pagar rumah. Aku sudah bangkit.
Dan sekarang, aku cukup kuat untuk tidak menoleh lagi. Tapi aku masih cinta. Terlambat, Adrian. Cinta tanpa hormat hanya racun. Dan kamu sudah menelanku habis-habisan dulu. Sekarang, aku memilih sembuh. Aku berdiri dan menatapnya lurus. Pintu ini pernah kamu tutup untukku. Sekarang aku yang menutupnya untukmu. Aku berjalan ke arah pintu, membukanya lebar. Hujan masih deras. Adrian berdiri pelan, melangkah keluar. Tapi sebelum benar-benar pergi, dia berbalik. Dira, kalau waktu bisa diulang. Tapi waktu tidak bisa. Itu gunanya pilihan. Dan kamu sudah membuatnya. Dia akhirnya pergi, menembus hujan. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena dingin. Karena penyesalan. Aku menatap anak-anakku, memeluk mereka erat. Mereka adalah alasanku tetap kuat. Mereka adalah alasanku tak menoleh pada masa lalu. Karena kadang balas dendam paling elegan adalah berdiri tegak, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Waktu memang tak bisa diulang. Tapi waktu punya caranya sendiri untuk menyembuhkan, menegakkan, dan memberi tempat baru bagi mereka yang bertahan dengan hati tulus. Kini, aku tak lagi tinggal di rumah kontrakan sempit. Aku membangun rumah kecil penuh cahaya. Bukan dari kemewahan, tapi dari cinta dan kerja keras yang kutanam setiap hari. Anak-anakku tumbuh sehat, ceria, dan penuh semangat. Mereka belajar tak hanya dari buku, tapi dari luka ibunya yang tak pernah menyerah. Restoranku kini ramai. Namanya sederhana, tapi menyimpan sejarah, kuat karena luka. Nama yang dulu kubisikkan sambil menahan air mata di malam-malam terberatku. Kini nama itu terpampang megah di papan kayu di depan toko. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk merasakan kehangatan dari perempuan yang dulu sempat dipatahkan, tapi memilih untuk berdiri. Bu, katanya dulu restoran ini dibangun dari nol, ya? Iya, nak. Dari air mata, dari doa, dari sisa-sisa kekuatan yang kupunya. Setiap dinding restoran ini bercerita. Setiap aroma masakan menyimpan harapan. Dan setiap senyum pengunjung adalah jawaban dari Tuhan bahwa aku tak pernah salah bertahan. Sementara itu, dia hidup sendiri. Ayunda menghilang tanpa jejak. Orang tuanya tak mau tahu. Teman-temannya yang dulu tertawa bersamanya, kini menjauh. Karena begitulah dunia bekerja. Ketika topeng jatuh, yang tinggal hanya wajah yang tak dikenali siapa-siapa. Aku dengar dia pindah ke rumah kontrakan kecil. Bekerja serabutan. Kadang jadi sopir ojek, kadang jual barang bekas di pinggir jalan. Tak ada lagi jas mahal. Tak ada lagi senyum penuh kemenangan. Dira, boleh kita bicara sebentar? Suaranya lirih, lemah, seperti bayangan dari masa lalu yang tak pernah sembuh. Maaf, jawabku lembut. Aku sudah terlalu jauh dari titik di mana kamu bisa menyentuhku lagi. Tapi aku tak pernah membencinya. Karena kebahagiaanku hari ini, bukan karena dia menderita, tapi karena aku memilih jalan yang benar, meski penuh duri. Karena aku mencintai diriku sendiri dan anak-anakku lebih dari rasa sakit yang dia tinggalkan. Aku tidak dendam, aku tidak ingin membalas. Aku hanya menyembuhkan. Dan Tuhan tak pernah tidur. Dia melihat segalanya. Dia mencatat air mata kita. Dia tahu kapan harus menggulung badai, dan kapan harus mengirim pelangi. Dan hari ini,
Aku tahu pelangi itu adalah hidupku sekarang. Aku bahagia. Dan dia menyesal. Akhir dari kisah yang dulu kupikir akan membunuhku, ternyata adalah awal dari hidup yang benar-benar layak kujalani. Kesimpulan cerita. Dalam hidup, terkadang luka datang dari orang yang paling kita percaya. Aku, seorang istri yang setia selama 10 tahun, harus menerima kenyataan pahit dituduh selingkuh hanya karena membalas chat dengan sopan. Tanpa diberi kesempatan membela diri, aku ditalak, diusir, dan dihancurkan harga diriku demi wanita yang katanya paling suci. Namun Tuhan tak pernah tidur. Ketika aku mulai bangkit, membangun hidup dari reruntuhan luka, mereka justru tenggelam dalam kebohongan dan karma yang mereka ciptakan sendiri. Pernikahan mereka yang diagung-agungkan runtuh, aib yang mereka tutupi terbongkar, dan pada akhirnya, yang dulu mencaci, kini menunduk malu. Aku tak butuh balas dendam. Aku hanya perlu menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Karena pada akhirnya, luka yang tidak membunuhku, justru menguatkanku. Dan saat mereka datang kembali dengan penyesalan, aku hanya tersenyum. Bukan untuk memaafkan, tapi sebagai tanda bahwa aku telah menang.